Oke. Baik, jadi kita akan coba bahas tentang exception handling dan I/O. Sejauh apa kita dapat masuk hari ini, saya belum tahu. Kita fokus dulu aja ke exception handling. Sebetulnya selama ini saya yakin kalian semua sudah pernah ketemu dengan kasus di mana code kalian perlu menemui exception. Saya yakin udah pernah mengalami, dan bahkan kalau saya nggak salah di beberapa forum kita sudah banyak yang nyebut gitu. Gimana sih ini kok jadi null access dan seterusnya. Dan ada juga yang pernah tanya menjelang UTS tentang jenis-jenis error yang mungkin terjadi, dan saya sudah bilang nggak perlu dipikirin dulu karena nanti kita akan bahas di materi setelah UTS. Jadi sekarang lah saya akan bayar hutang tersebut, kita akan bahas jenis-jenis spesifik dari error atau exception. Dan kita juga akan tahu bahwa sebetulnya istilah error itu harus dispesifikkan lagi ya. Jadi nggak bisa mengeneralisir semuanya error karena ada yang namanya exception dan ada yang namanya error, dan ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, saya akan tunjukkan potongan program berikut ini. Kira-kira ini program mau ngapain? Nah, apa yang akan terjadi kalau saya masukkan angka 2, kok jalan sendiri sini? Apa yang akan terjadi kalau saya masukkan 2 dan 0? Ada yang mau coba memberikan pandangannya? Kok bisa? Saya sambil ngecek nih, ini kenapa jalan sendiri ya? Division. Recording. Karena ada pembagian 2 dibagi 0 di sini, jika kita input 2 dan 0, maka programnya akan protes ya. Java akan protes ketika saya coba melakukan Java, saya berusaha compile, dia akan langsung bilang exception. Ini nama word ini, kata keyword exception ini sudah mulai keluar ya. Exception, di mana exception-nya kita mulai baca ya, error message-nya. Exception-nya itu terjadi di main, dan jenis exception-nya itu adalah java.lang.arithmetic exception. Yang terjadi adalah pembagian dengan 0 di mana baris 12. Jadi kita udah lihat ya bahwa betul kata Tara, kalau saya masukkan seperti ini akan error ketika ada user memberikan input 0 di number 2. Kalau gitu, kalau saya perlu membuat program seperti ini, saya harus handle, saya harus implementasi gimana saya bisa handle input supaya tidak terjadi exception seperti ini. Karena nggak cantik ya program saya kalau misalkan exception terus berhenti. Kan pasti kalau ketemu exception ini berhenti ya, jalannya code ini berhenti. Jadi kita bisa handle ini gimana? Nah, ini dari yang sudah pernah kita pelajari sampai saat ini, sebelum bab exception ini ya, yang dulu-dulu, sebetulnya kita sudah punya tools ya, kita sudah punya tools untuk menghandle-nya. Yaitu kita punya dua hal yang bisa kita manfaatkan dari pelajaran DDP2 yang sudah dibahas, yaitu yang pertama if clause-nya, bisa memakai if clause, yang kedua bisa menggunakan method. Yang pertama, if clause, saya bisa memperbaiki quotient class saya dengan menggunakan if clause. Saya akan sorot ya if clause-nya ada di sebelah mana. Jadi yang akan terjadi dengan kasus ini adalah saya minta masukin number 1 dan number 2, dan saya akan cek number 2 itu apa. Kalau misalnya tidak 0, saya akan kerjakan pembagiannya, tetapi jika tidak 0, saya akan langsung bilang pembagi tidak boleh 0. Apakah ini handling yang tepat? Boleh, ini handling yang benar. Compiler tidak akan protes, dan juga programnya juga akan jalan dan tidak mengeluarkan exception. Jadi ini adalah opsi yang boleh dilakukan. Selanjutnya, kita juga dapat memanfaatkan method dan if ya, sebetulnya tetap ada if-nya, di mana kita akan melakukan print out-nya itu kita pisah menjadi suatu pemrosesan hitungannya di dalam method. Di sini methodnya quotient namanya. Dan di sini method quotient akan melakukan if juga, sama seperti yang ada di sebelumnya, tetapi di dalam method.
Dan di sini dia akan cek kalau number 2 yang dikirimkan oleh method ini adalah 0, jadi dia tidak akan mau melakukan pembagian dan dia akan exit. Jika tidak, kita akan mereturn pembagiannya. Nah, sampai saat ini saya yakin dari materi yang sudah pernah kita pelajari di DDP, Anda pasti sudah bisa melakukan handling dengan dua cara seperti ini. Mungkin itu if, mungkin itu menggunakan method dengan if untuk membantu kerapihan kode dan alur code. Kedua cara ini adalah cara yang sah dan juga cara yang boleh digunakan untuk menghandle hal-hal seperti ini. Tetapi di dalam contoh ini yang bisa kamu handle hanyalah method yang hanyalah error atau exception yang tadi saya bilang, yaitu arithmetic exception pembagian dengan 0. Bagaimana dengan error-error atau exception lainnya? Berarti satu-satu harus kita handle kemungkinannya apa saja sih yang akan terjadi, mana aja yang mungkin error apa saja yang mungkin terjadi, satu-satu harus saya handle if yang banyak ya. Jadi sebetulnya kita sekarang akan mempelajari satu cara lagi yang sedikit lebih elegan dibandingkan dengan if clause yang sudah kita ketahui, yaitu exceptions. Kita dapat memanfaatkan exception ini untuk menangkap, literally menangkap atau menangkap dan mengatasi jika hal-hal ini terjadi. Nah, jadi exception ini yang perlu diingat adalah idealnya exception itu ditangkap saat compile. Kan kayak tadi ya, ketika yang tadi saya eksekusi, ketangkepnya ketika running. Compile sih baik-baik aja, nggak akan protes ya si compilernya ketika kita compile karena dia compile nggak ada yang dinamakan syntax error. Tetapi kadang-kadang error kayak tadi pembagian dengan 0 nggak akan ketahuan karena mungkin nggak kedeteksi ketika compile time atau mungkin dependent on input di mana input akan diberikan ketika runtime. Jadi kita dapat meningkatkan robustness atau robustness tuh code saya tuh bisa diterapkan pada kasus apa saja. Dan code saya bisa robust jika saya mempunyai cara atau metode untuk melakukan recovery atau mengatasi error atau exception ketika itu terjadi dalam program saya. Dan Java memiliki cara pelaporan error atau cara penangkapan error ini menggunakan yang dinamakan exception handling. Jadi exception handling ini saya yakin kayak tadi saya bilang Anda sudah pernah ya pasti menemuinya. Contohnya yang ini. Kira-kira apa yang akan terjadi ya di sini? Kalau saya memanggil fx pada program saya dan fx bukan fx ya, harusnya f ya. Ketika saya memanggil method f dan method f saya definisinya seperti ini, apa yang akan terjadi? Kayaknya kita udah pernah. Error yang rekursi itu, Bu. Ya, yang rekursi. Apa ingat nggak namanya apa? Ingat nggak namanya apa? Saya coba kasih hint ya. Jadi waktu kita mempelajari hal ini, kalau dari jawaban Mikael, saya nebak Mikael tahu ya, kita manggil fx. Fx itu manggil fx lagi, dan seterusnya secara rekursif. Ingat nggak kalau kita memanggil rekursi, pemanggilannya itu ditumpuk dalam bentuk apa? Stack Overflow kan, Bu? Stack. Oke, Yusuf. Betul. Yang akan terjadi di sini akan terjadi java.lang.stack overflow error. Artinya tempat penyimpanan memorinya, stack-nya itu, kan dia numpuk terus nih ketika kita melakukan pemanggilan rekursi. Oh, kerjain fx, ternyata suruh panggil fx, panggil f, kemudian panggil f, dan seterusnya, penuh stack saya, sehingga stack saya overflow atau tumpah. Betul, terima kasih Mikael dan Yusuf. Selanjutnya, apa yang terjadi di sini? Salahnya ada di sebelah mana? Ada yang tahu nggak?
Jumlah array-nya, Bu. Jumlah array-nya atau panjang array-nya? Panjang elemennya. Oke, panjangnya saya nyuruhnya apa nih? Mintanya apa nih? Kalau di program ini nih. Mintanya -5 ya? Boleh nggak sih? Masuk akal nggak sih saya minta dibikinin array, isinya -5 buah integer? Nggak masuk akal ya? Secara eksplisit kita punya sesuatu yang dinamakan negative array size exception. Literally namanya negative array size karena nggak boleh ya, kita kan nggak boleh mengadakan suatu program yang nggak boleh membuat suatu array yang panjangnya negatif. Demikian halnya dengan yang ini. Saya deklarasi array myInts seperti itu. Kemudian saya bilang, saya mau dong ambil A, yaitu myInts di nomor 8. Ada yang tahu kenapa nih? Errornya kenapa? Kesalahannya di sebelah mana? Index out of bound bukan? Indeksnya nggak boleh ya kayak gitu ya. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Si indeks yang saya punya kan 0, 1, 2, 3. Saya mencoba ngakses indeks 8. Indeks 8 tuh nggak ada. Jadi secara eksplisit Java juga akan akan membuat error atau exception yang dinamakan java.lang.arrayIndex out of bounds exception 8 argumen yang dia terima. Jadi di sini kita udah punya beberapa hal yang rasanya ini yang saya pilih, contoh-contoh ini sengaja saya pilih yang kira-kira mungkin sudah pernah kamu temui dalam program-program yang udah pernah kamu coba buat di sepanjang kuliah DDP 2. Satu lagi yang belum saya buat contohnya itu adalah null exception ya, karena katanya udah banyak ya yang mengalami juga. Barusan kita sudah lihat beberapa contoh yang mungkin kamu udah pernah coba di program-program yang terdahulu dan udah pernah menemukan exception atau error yang sudah pernah yang tadi kita tunjukkan. Ada array negative size, ada array index out of bounds, ada juga division by zero, macam-macam ini saya rasa Anda semua sudah pernah menemuinya atau pernah mengenalnya. Jadi kalau kita balik ke program awal kita yang tadi tentang quotient, nah ketika saya punya int number 1 dan int number 2, saya harus menjaga agar number 2 itu tidak pernah merupakan bilangan 0, supaya tidak terjadi pembagian dengan 0. Jadi yang dapat saya lakukan dengan menggunakan exception handling adalah menggunakan yang dinamakan dengan try catch block. Jadi di sini saya dapat menggunakan ini semua code contohnya dapat dilihat di tautan yang ada di paling atas ya. Nah, dengan menggunakan exception handling pada Java, saya dapat melakukan penghitungan misalnya resultnya itu dengan menggunakan method, saya menggabungkan if, menggabungkan method, dan juga menggunakan yang dinamakan try catch block. Dan yang akan saya catch itu adalah arithmetic exception, di mana arithmetic exception itu yang tadi kita temui division by 0. Secara default, ketika ada exception yang terlempar oleh input, oleh pemanggilan atau apapun, method yang sedang jalan akan di-interrupt, akan di-stop gitu ya. Dan juga yang memanggilnya juga akan di-stop. Pokoknya seterusnya itu akan di-cut gitu ya, di-interrupt sehingga sampai ke main. Pokoknya seterusnya ya, dari tempat terjadinya exception ke tempat yang memanggilnya, seterusnya sampai ke main akan ke interrupt semua. Dan ini kan saya bilang istilahnya exception dilempar, exception di throw. Maka saya perlu menangkapnya. Karena kalau cuma terjadi exception, terlempar suatu exception dari pemanggilan, apa yang akan terjadi? Kita tadi sudah lihat dari screenshot saya, program akan terminate. Karena dia akan interrupt sampai ke main, di-interrupt selesai. Sedangkan dengan cara seperti ini, saya dapat menangkapnya dan saya bisa menghandle apa yang akan dilakukan oleh program untuk menghandle-nya. Jadi contohnya di sini saya tahu bahwa ada exception yang terjadi dan saya minta program untuk ngeprint exception yang terjadi itu apa. Jadi ini adalah cara untuk menghandle dengan sedikit lebih elegan, argumen saya begitu ya, dengan sedikit lebih elegan
error-error yang mungkin terjadi di Java. Kalau sebelumnya itu kita biasanya menangkapnya pakai if dan seterusnya, kita tidak memberikan informasi yang tepat kepada klien pemanggil, kepada user tentang apa yang terjadi. Ketika ada program Java yang men-throw atau menimbulkan error, kita harus bisa menangkap, makanya literally try catch ya. Kita catch, kita harus menangkapnya dan kita dapat menghandle-nya sesuai keinginan kita sebagai program. Kenapa disarankan menggunakan exception? Kenapa sih nggak cukup Bu pakai if else yang kita udah tahu? Kenapa sih nggak cukup pakai method dan if aja? Karena dengan seperti ini kita dapat menghandle-nya, kita dapat menangkap oh ini yang terjadi, saya harus menindaklanjutinya, follow up-nya seperti apa. Kalau saya nggak pakai exception, either saya tadi bilang method harus melakukan if else untuk segala macam kemungkinan, atau saya perlu sistem exit. Saya mau nggak mau harus mengexit dari program tersebut. Kalau saya tidak mau melakukan itu, saya dapat melakukan throwing exception dan menangkap exception, dan program masih dapat berlanjut. Jadi saya tangkap, oh ada error, ini pesannya, tapi kita ignore, kita lanjutkan. Kita udah tahu banyak sekali exception yang mungkin Anda sudah pernah mencobanya, menemuinya, yaitu yang tadi beberapa hal yang sudah kita bahas. Ada nggak yang tahu lagi jenis exception lainnya yang mungkin belum kita bahas di kelas? Saya akan minta input dari kalian tentang exception apa sih yang kamu udah pernah tahu atau kamu pernah dengar. Sekalian kita akan mengambil, saya akan mengambil presensi untuk hari ini. 0505. Silakan di-reply dengan format MPM nama exception atau jenis exception yang kamu ketahui. Oke, sekalian kita ambil nafas sedikit ya. Sekarang di jam saya 8.29, kita break sedikit sambil tolong presensi ya. 3-4 menit. Saya akan pause recordingnya dan kita akan lanjutkan. Silahkan. Saya juga nggak hafal, dan kita juga tidak expect kalian untuk hafal semua jenis exception yang terjadi. Tetapi tentunya ada beberapa jenis exception tertentu yang sebaiknya diketahui. Dan yang paling penting, siapa teman kamu yang paling dekat adalah Java JDK ya. Ini adalah teman terbaik kalian untuk melihat apa yang akan terjadi, jenis-jenis exception dan apa yang akan terjadi jika tertangkap atau di-throw. Jadi contohnya nih, salah satunya adalah ini adalah Java lang exception. Nah, tentunya ini adalah semua jenis exception yang ada di dunia kasarnya. Tetapi ada sesuatu yang mungkin perlu kamu ketahui, yaitu subset dari exception ini ada yang dinamakan runtime exception. Silakan dibaca lagi ya di JDK-nya lengkapnya. Dan runtime exception ini yang menjadi perhatian khusus buat kita karena namanya aja runtime ya. Jadi dia terjadi ketika runtime. Ini ada macam-macam banget yang belum ketemu, yang belum tertangkap yang belum pernah kita bahas ya. Jadi yang ini misalkan runtime ini ternyata index out of bound exception jatuhnya di runtime exception. Arithmetic exception juga terjadi di situ. Dan seterusnya. Banyak sekali jenisnya yang kita tidak akan bahas satu persatu, silahkan dibaca sendiri melalui JDK. Bingung ya? Ini kayaknya banyak banget sih, kita nyusunnya sebaiknya bagaimana? Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari general structure of hierarchy dari exception ini. Ini dia general hierarchy yang paling umum terhadap exception, jenis-jenis exception yang mungkin terjadi di Java. Mungkin yang penting untuk diketahui bahwa exception ini adalah turunan dari objek. Ialah kita sudah tahu bahwa semua kelas yang ada di Java adalah subkelas dari objek. Dan dia juga melakukan implement terhadap throwable. Ini interface bukan ya? Throwable. Saya takut salah jadinya.
Kita coba lihat JDK-nya lagi. Ini throwable-nya adalah, dia bilang kelas ya, kelas ternyata. Oke, dia adalah kelas throwable, dan dari kelas ini ada 2. Ini yang tadi saya sempat sebut di depan. Hati-hati, karena sebetulnya ada 2 hal yang mungkin terjadi dalam program Java. Bisa terjadi exception dan bisa terjadi error. Kedua hal ini tidak persis sama. Jadi yang pertama adalah error. Kita akan sorot. Ini adalah error-error yang terjadi atau juga bisa disebut sebagai system error. Nah, contohnya yang ditunjuk di sini adalah virtual machine error, linkage error, dan seterusnya. Dan system error ini sifatnya fatal. Dalam kata lain, sistem error itu dilempar atau terjadi di JVM. Dia termasuk ke dalam kelas error, dan ini terjadi di sistemnya sendiri, di JVM-nya sendiri. Error-error seperti ini sangat jarang terjadi. Dan kalau memang terjadi, nggak banyak yang bisa kamu lakukan. Karena ini adalah error fundamental dari sistem yang mengeksekusi program Java, yaitu JVM. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menangkapnya pakai try catch dan terminate secara gracefully atau elegantly. Maksudnya kamu dapat menambahkan error message yang personal dari programmer, nggak cuma sekedar keluar tulisan exception, tetapi kamu bisa menambahkan tulisan bahwa program ini is terminating, and so forth. Jadi ini juga nyambung ke UI ya, UI UX ke user supaya tidak keluar judul error gitu kepada user, karena nggak menyenangkan ya dari sisi user melihat error. Jadi untuk sistem error ya pasrahlah, sudah tidak banyak yang bisa kamu lakukan untuk menghandle sistem error. Kalau dia terjadilah. Mungkin yang lebih menarik untuk kita adalah yang di atas nih, yaitu exceptions. Nah, exception ini adalah adalah error, exception atau kesalahan pada code yang seharusnya masih dapat kita handle, masih bisa kita atasi, masih bisa kita circumvent sehingga bisa kita handle secara lebih cantik. Dari semua ini ada yang tadi sudah saya sorot waktu kita melihat JDK-nya, yaitu runtime exception. Kenapa runtime exception ini mau saya sorot? Karena runtime exception ini terjadi ketika runtime. Antara kedua hal ini, runtime exception dan juga error, ini yang dinamakan dengan unchecked exceptions. Unchecked itu artinya tidak dicek oleh siapa? Oleh compiler. Kalau yang lainnya, berarti di sini contohnya, contohnya class not found exception, IO exception, dan seterusnya. Ini semua yang tidak jatuh di bawah runtime exception, ini akan ditangkap oleh compiler ketika kamu melakukan compile. Jadi tidak harus dihandle secara eksplisit, karena udah pasti akan tertangkap dan dihandle dan dipaksa handle oleh compiler. Kalau kamu Java, kalau kamu lakukan compile, pasti menimbulkan pesan error, dan kamu sebelum program itu bisa jalan, kamu sebagai programmer akan dipaksa melakukan perbaikan. Kan kalau compile error kan mau nggak mau harus dibetulin ya sebelum bisa tercompile dengan benar. Jadi yang IO exception dan seterusnya bisa ditangkap, tapi sebetulnya itu pasti akan ditangkap juga oleh compiler. Yang menjadi fokus kita itu adalah runtime exception dan error besar ini. Ini sifatnya unchecked. Nah, si unchecked exception ini adalah programming logic, jadi sintaks yang tidak dapat di recover. Kamu nggak bisa memperbaikinya sambil jalan, tuh nggak bisa. Ini adalah logic error yang harusnya diperbaiki, tetapi tidak diperbaiki karena nggak dikasih tahu sama compiler. Kamu nggak sadar kadang-kadang. Biasanya programmer tuh nggak sadar kalau exception ini terjadi. Jadi ini bisa terjadi di mana saja. Nah, kenapa sih nggak ditangkap aja gitu ya? Karena ada juga to avoid overuse. Jadi biar nggak penuh nih, code kamu tuh nggak penuh sama try catch yang banyak.
Java tuh tidak memaksa. Jadi ini tidak ada pemaksaannya. Jadi kan program di-compile tetap bisa di-compile, dijalankan tetap bisa dijalankan. Java tidak memaksa kita, tidak mengharuskan kita untuk menangkap semua unchecked exceptions. Misalkan ya, contohnya di program quotient tadi, kan sebetulnya tanpa saya catch, itu sebetulnya tetap jalan program itu. Dan bisa saja di dalam jalannya program, user nggak masukin angka 0. Itu mungkin saja terjadi kan. Jadi Java nggak maksa saya untuk menghandle exception tersebut. Bisa aja saya jalankan dan aman-aman saja, bisa saja terjadi. Beberapa contoh unchecked exception yang mungkin sangat familiar, saya udah lihat juga di respons kalian nih ya, sepertinya benar yang saya pilih untuk representasi di sini, yaitu null pointer exception dan index out of bound exception. Saya coba nunjukin 2 contoh saja. Tidak hanya 2 ini, tetapi ini sebagai contoh. Ini adalah 2 buah runtime exception yang sering sekali terjadi, yaitu null pointer dan index out of bound. On that note, saya akan tutup presensinya ya. Dan saya akan save filenya. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu jenis-jenis exception-nya. Kita juga sudah tahu apa yang harus dihandle dan apa yang bisa tidak dihandle karena udah dibantu sama compiler. Kita juga sudah tahu manfaatnya exception. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau memang saya mau menangkapnya? Sekali lagi, kalau mau, tidak harus. Kalau saya mau menangkapnya, gimana sih caranya saya dapat melakukan catching exceptions itu? Yang pertama ada try catch block yang tadi sudah saya tunjukkan. Bisa dilakukan? Bisa. Tetapi kalau di Java kan ada yang dinamakan methods untuk modularity ya, supaya moduler, sehingga masa sih setiap kali saya panggil saya harus menangkap try catch. Coba kita lihat bagaimana sih sebaiknya kita lakukan structurization dari program kita. Jadi untuk melakukan handling exception itu ada 3 hal yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, exception-nya harus di-declare, kemudian exception-nya di-throw atau dilempar atau diberikan pesannya itu dikasih tahu ke klien. Dan yang ketiga adalah catching. Coba kita perhatikan. Di sini kita punya try catch. Ini adalah yang harus kita pakai. Jadi try catch block itu kita pakai ketika kita memanggil statement atau memanggil method yang mungkin saja menimbulkan exception. Dalam kasus saya ini, saya menaruh di dalam try catch block method to. Method to nih, saya taruh di dalam try catch block. Coba kita lihat method to itu saya panggil apa sih itu? Nah, ini method to saya dengan eksplisit saya menyadari adanya kemungkinan exception terjadi di dalam method saya. Maka saya juga mendeklarasikan, saya declare secara eksplisit, ini method 2 saya mungkin saja loh menimbulkan atau melempar exception. Di sini saya deklarasi. Kemudian ketika dalam statement-statement method 2, jika error itu betulan terjadi, maka saya minta tolong dong method 2 itu kasih tahu atau throw exception-nya. Nah, throwing exception ini dilakukan dari method yang dipanggil dan dilemparnya kemana? Dilemparnya balik ke tempat dia dipanggil. Dilempar balik nih, throw exception-nya dibalikin ke try catch block yang memanggilnya. Dan di bagian kedua dari try catch block, yaitu catch block-nya ini, dia menangkap exception tersebut. Dan apa yang mau kita lakukan untuk menghandle-nya, mungkin kita maunya dia ngisi input baru, mungkin kita maunya cetak pesan aja bahwa nggak boleh. Apapun yang kita mau untuk melakukan handling terhadap exception tersebut, kita dapat lakukan di bagian catching.
Jadi di sini kelihatan apa yang terjadi ya. Saya coba lakukan sesuatu, tetapi saya deklarasi terlebih dahulu, mungkin terjadi exception. Kemudian jika terjadi saya lempar exception-nya, dan oleh metode kliennya, yaitu method biasa. Kan yang dilakukan method 2, klien yang memanggilnya adalah method. Di kliennya dia dapat menangkap exception tersebut. 3 buah proses ini adalah proses yang esensial yang harus kita gunakan secara bersamaan ketika kita ingin melakukan exception handling di dalam Java. Saya akan bahas masing-masing ini, declare, throw, dan catch pada bagian selanjutnya. Yang paling pertama adalah declaring exceptions ya. Kayak tadi kan tahap pertama yang terjadi adalah declare. Jadi setiap method yang saya buat, saya perlu menyatakan jenis exception yang mungkin saja terjadi, mungkin saja dia lempar. Ini adalah deklarasinya. Jadi contohnya di sini saya punya my method yang saya sudah pesen-pesen nih, saya udah kasih marker bahwa dia bisa, bukan akan, maaf. Dia bisa saja menimbulkan input mismatch exception. Kemudian ada my method di sini yang mungkin saja menimbulkan input mismatch atau other exception. Di sini saya kasih contoh aja, other exception. Nah, di sini saya bisa ngelist ya, kelihatan ya bahwa saya bisa melist segala macam exception yang mungkin terjadi di dalam method ini. Selanjutnya, kalau saya sudah menyatakan, sudah deklarasi, ketika saya deklarasi method, saya sudah bilang bahwa dia mungkin menimbulkan exception tersebut. Sekarang saya perlu melempar exception. Jadi ketika error terjadi, mohon maaf, ketika exception terjadi, saya perlu membuat instance, saya bikin objek baru nih dari exception type tersebut, lalu saya lempar. Di sini contohnya saya throw new exception. Ini contohnya aja ya. Atau yang kedua adalah the exception X sama dengan new the exception, lalu saya throw X tersebut. Note di sini yang dilempar adalah objek ya. Yang dilempar bukan pesen, bukan bukan variabel, tetapi yang dilempar oleh method yang menimbulkan exception adalah objek exception. Saya akan coba pisahkan kedua hal ini supaya nggak ambigu ya. Sebentar. Jadi ini adalah dua opsi ya. Dua opsi untuk pembuatan objek lebih tepatnya. Jadi yang pertama dan yang kedua ini tidak berkaitan. Either saya bisa throw new exception saja atau saya buat objeknya dulu baru saya lempar. Supaya tidak ambigu ya saya pisahkan. Sebagai contoh, nah ini kalau kamu ingat yang dulu banget kita pernah melakukan penghitungan radius lingkaran ya. Nah, ini saya dapat melakukan set radius untuk objek lingkaran saya. Dan saya sudah declare bahwa set radius ini, setter saya ini dapat melempar illegal argument exception. Artinya, if new radius saya betul lebih besar sama dengan 0, saya akan melakukan assignment, saya akan set. Tetapi kalau tidak, saya akan throw new illegal argument exception, radius cannot be negative. Dengan demikian secara OOP, saya sudah mengatasi bahwa saya punya objek namanya circle tidak mungkin memiliki radius yang negatif. Bu, boleh nanya, Bu? Boleh, silahkan. Kan exception-nya kan nggak cuma satu gitu. Mungkin aja kayak terjadi error macam-macam gitu, entah null, entah index of bound, misalkan kita lagi deal with array gitu. Itu di atasnya, paling atasnya tetap throw cuma satu exception gitu atau beberapa gitu sekaligus? Methodnya, kalau methodnya mungkin menimbulkan lebih dari satu exception, kita boleh kok ngederetin sebanyak mungkin yang kita mau. Bukan sebanyak mungkin, kesannya kayak lomba ya sebanyak mungkin, tapi kita dapat menuliskan dia throw apa saja yang mungkin terjadi. Jadi kalau dalam method tersebut mungkin terjadi 3 buah exception, kita boleh mendaftarkannya di sini, kita deklarasikan bahwa mungkin saja terjadi exception A, B, C. Dalam teorinya bisa endless ya ini ya, sampai 10 juga tidak akan menimbulkan syntax error teorinya. Terus kalau kan tahu kalau tadi kan pakai if else gitu.
itu memang di sini. ya misalnya kayak gitu, kayak berarti misalkan kayak tadi ada banyak gitu toh, berarti if, else if gitu, misalkan apa gimana? Nah, biasanya kan kalau misalnya memang ada 3 jenis exception, kalau memang misalnya ada, mohon maaf sebentar. Kalau memang ada, kemungkinannya yang menginvoke-nya akan beda kan. Kalau contohnya di sini kan illegal argument terjadi karena radius negatif. Jadi ya kamu harus membuat if else block yang beda untuk mencoba menangkap kesalahan lain yang terjadi itu. Memang betul kita harus menghandle-nya secara terpisah satu-satu. If else-nya jadi bisa banyak. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Maaf. Nah, jadi nyambung ya dengan pertanyaan Bagas nih tadi pertanyaan kamu datang di waktu yang tepat. Jadi tadi Bagas sudah notice kalau gitu kalau exception-nya banyak berarti yang bisa di throw banyak juga dong, Bu. Ya, betul. Saya ini satu yang saya cek, saya throw satu exception. Ternyata saya ngecek yang lain lagi, saya bisa throw exception lainnya. Itu bisa terjadi. Berarti di tahap selanjutnya kita juga dapat mendeklarasikan catch block yang lebih dari satu. Berarti kayak tadi kalau dari contoh yang cerita yang tadi Bagas tanyakan, misalkan si method tersebut menangkap array out of bounds, satu lagi null pointer misalkan ya, misalnya aja, maka saya dapat menangkapnya secara berbeda. Jika saya ingin menghandle-nya secara terpisah. Jika. Jadi di sini saya punya statement atau method yang mungkin menimbulkan exception. Ini perlu diingat bahwa tidak harus saya kirim ke method. Kalau di contoh sebelumnya ini saya pakai kirim ke method ya. Mana sih yang di sini nih? Saya kirim ke method. Tapi sebetulnya statementnya bisa juga saya masukkan ke dalam situ. Try block saya itu bisa panjang. Jadi saya bisa aja melakukan semuanya dalam try block. Ini biar lebih cantik aja dibikin method secara modular. Kemudian ini semua statement dan method yang mungkin menimbulkan exception. Lalu saya dapat menangkap spesifik exception yang terjadi. Jika perlu saya eksekusi secara terpisah. Misalnya saya punya array, saya maunya di handle-nya beda nih kalau misalnya ada array out of bounds atau kalau ada inisialisasi negatif. Maka saya bisa menangkapnya dengan catch block yang berbeda. Jadi yang pertama array out of bounds, yang pertama ini saya handle dengan cara tertentu. Kemudian kalau terjadi array negatif, saya mau handle-nya beda. Saya perlu mengeksplisitkannya di dalam try catch block yang berbeda. Apakah harus? Tidak harus. Karena sebetulnya bisa saja saya gabungkan menjadi semua exception di dalam satu catch block saja. Kayaknya nanti akan ada contoh deh nanti ya. Jika semua exception yang mungkin terjadi mau saya handle secara bersamaan. Jadi saya bisa aja di catch block ini, catch block yang pertama, saya punya exception 1, xvar 1, or exception 2, xvar 2, or exception 3, xvar 3, misalnya. Dan saya catch semua jenis exception, lalu saya handle dengan cara yang sama. Itu juga boleh. Jadi si catch block ini dapat menimbulkan kayak tadi contoh yang tadi saya tunjukkan, catch block-nya bisa banyak kalau saya mau handle exception dengan cara yang berbeda. Nah, jika saya punya objek exception, nah ini tadi kan exception kita adalah exception kita kan tadi ada hierarkinya ya. Dan ingat kita juga punya dinamakan inheritance. Jadi hati-hati kalau saya punya objek yang merupakan jenis yang berbeda, dua jenis exception yang berbeda, dia bisa saja memenuhi catch block lebih dari satu. Saya beri contoh ya, saya kasih contoh deh. Misalkan misalkan saya hati-hati nih ya, misalnya yang saya lakukan di sini adalah saya
Misalkan, masih tadi. Oke. Misalkan, oke, sorry ya semuanya, mohon maaf ini kenapa mau saya ngadat. Nah, jadi misalnya saya tadi ngirim, kalau Anda takut nih melakukan nggak tahu jenis exception yang terjadi, sebetulnya ingat hierarki ya. Saya kan bisa aja ya mendeklarasikannya tipenya exception. Boleh nggak saya lakukan? Tentu boleh, karena ingat bahwa di ini saya, hierarki saya, exception itu adalah superclass dari semua exception. Kita back bentar nih. Exception ini yang di sebelah sini, exception adalah superclass dari semua exception. Jadi kalau saya deklarasikan tipe objek yang saya throw itu adalah exception, ya dia akan semua yang ada di bawahnya bisa ditulis sebagai jenis exception. Ingat ya, polymorphism ya. Maka kalau begitu, saya harus hati-hati ketika saya melakukan deklarasi di catch block. Misalkan, di sini saya punya exception. Di sini saya punya array index out of bound. Saya lupa, out of-nya gedenya ya. Gede kali ya. Exception. Lalu di sini saya maunya print line terjadi exception. Lalu saya maunya di sini adalah terjadi array index exception. Nah, walaupun yang di-throw oleh methodnya adalah array index out of bound exception, ketika saya masuk ke dalam try catch block, dia masuk ke catch block yang pertama nih, misalkan dia masuk ke catch exception X1. Array index out of bound adalah subclass dari runtime exception yang merupakan subclass dari exception. Sehingga ketika dia masuk ke dalam catch block ini, dia akan memenuhi, dia akan tercatch, dan yang akan tercetak adalah terjadi exception tanpa dilakukan pengecekan ke bawah ke catch array index out of bound exception ini. Ini yang perlu hati-hati ya, karena kalau jenisnya tidak tepat, handlingnya juga bisa tidak pas. Nah, jadi bisa saja exception objeknya matching lebih dari satu catch block, tetapi hanya yang pertama yang menangkapnya yang akan tereksekusi. Dan catch block itu akan menangkap hanya jika yang dilempar oleh method, yang di-throw oleh method adalah exception object yang dispesifikasikan, atau thrown exception is the subtype atau subclass dari exception object. Berarti kalau di sini saya melakukan catch exception X1, maka semua exception akan tertangkap oleh catch block ini. Di sisi lain, misalkan saya tulisnya di sini adalah runtime exception, maka semua exception yang ada di bawah runtime exception akan tertangkap, tetapi I/O exception nggak akan tertangkap. Ingat ya bahwa I/O exception itu bukan termasuk runtime exception. Baik, kita akan ambil pause sedikit di sini sambil mempelajari code yang saya tulis di slide ini. Saya break 1 menit ya bicaranya, silahkan dipelajari exception berikut ini. Apa yang Anda dapat perhatikan dari potongan code ini? Silakan. Saya akan kasih hint. Coba diperhatikan bagan yang di
ini yang ada yang tadi, ingat nggak IO exception ada di sebelah mana? Oke, jadi coba kita lihat exception berikut ini. Di exception ini kita punya suatu method ya. Ini adalah method judulnya P2. Kita coba baca ya. Dan kita mendeklarasikan, kita ini declare ya bagian atas ya, kita declare bahwa method P2 ini akan melempar IO exception. Mungkin melempar, mohon maaf, bukan akan, tapi bisa saja melempar IO exception. Kapan dia akan melempar IO exception? Ini akan terjadi jika berkasnya tidak ada, berkas yang mau saya akses gitu ya. Maka saya akan melakukan throw new IO exception dengan pesan file ini tidak ada. Nah, kenapa ini saya spesifikkan ya, ini karena coba kalau kita perhatikan hierarkinya, IO exception ini jatuhnya di exception dan dia ada di luar dari runtime exception. Ingat bahwa yang dimasukkan ke dalam unchecked adalah yang runtime saja dan error. Jadi kalau IO exception ini akan dicek oleh compiler. Artinya ketika saya lakukan kompilasi, Java akan maksa, compiler saya akan maksa, nggak mau saya, ini error. Kamu harus melakukan perbaikan kepada check exception tersebut. Gimana caranya? Ya caranya masih sama, bahwa saya perlu memanggilnya di dalam try catch block, sama ya. Dan saya juga perlu melakukan deklarasi exception-nya dengan mengatakan bahwa dia bisa throw IO exception dan harus saya catch di dalam bloknya. Bedanya adalah ini adalah sesuatu dan saya harus throw ya. Di sini kelihatan kita harus throw juga. Kenapa? Karena di sini bedanya adalah ini harus saya lakukan. Kalau enggak, program enggak akan mau compile. Kalau saya pakai uncheck exception tadi, jatuhnya opsional. Java nggak akan maksa, compiler nggak akan protes. Tapi untuk check exception, ini adalah non-negotiable, harus kita perbaiki sebelum program bisa tercompile. Kemudian, di akhir kita memiliki suatu hal yang dinamakan dengan finally clause. Kalau kita perhatikan try catch ya, apa yang terjadi? Saya nyoba melakukan sesuatu, jika dia melempar exception, saya akan menangkapnya dan melakukan sesuatu. Kemudian saya akan keluar dari try catch block tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba kalau saya tambahkan satu bagian lagi, satu blok lagi, try catch finally, artinya yang akan terjadi ketika kita lakukan try catch adalah tidak langsung ketika exception tertangkap ya. Ketika exception tertangkap, yang akan terjadi adalah saya akan sebelum keluar dari try catch, yang akan dilakukan oleh program adalah melakukan final statement ini. Ini finally ini akan mengoverride apa yang terjadi dan pasti dilaksanakan setelah terjadi setelah kita lakukan try catch. Bu, boleh bertanya, Bu? Boleh, silahkan. Kan kalau tadi kan itu ada yang catch-nya the exception, kayak catch-nya exception, terus habis itu di bawahnya ada kayak IO exception atau apa. Kan tadi kan dikatakan kalau exception kan itu kayak induk ya, kayak kelas induk ya gitu, kayak super kelasnya gitu. Nah, itu kalau misalkan terjadi error, terjadi exception gitu, nanti kan bakal di catch. Misalkan yang tadi ada di slide, berapa slide sebelumnya itu kan ada yang exception dulu, terus habis itu bawahnya itu kayak specific exception.
Itu dua-duanya dijalankan atau satu doang? Hanya yang pertama yang memenuhi. Oh, meskipun bawahnya juga misalkan kayak IO exception. IO exception kan itu kayak subclassnya dari exception. Berarti yang dijalan Seandainya di atasnya jenis exception, yang akan ditangkap duluan yang jenisnya exception. oh berarti nggak dua-duanya dijalankan gitu ya, Bu? Nggak akan, nggak. Yang pertama. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, nah terkait dengan yang finally ini, saya ingin mengangkat suatu contoh ya. Kita akan coba buka ya. Saya akan buka notepad untuk mencobanya ya. Saya belum bikin sih ini. Saya belum coba bikin kelasnya. Kita coba ini gitu ya. Lalu saya akan buat method ini. Public. Lalu saya panggil, sorry. Oke, saya akan simpan dulu sebagai try catch finally aja. Oke, silakan dilihat apa yang menurut kalian terjadi. Print out ya biar kelihatan. Silakan dipikirkan apa yang akan terjadi di sini. Apa yang akan ke return. Coba dilihat. Sebetulnya ketika saya lakukan pemanggilan, kita coba telusuri dulu programnya. Saya buka. Jadi, ketika kita panggil main, ini kan pertama main ya. Ini udah ditutup benar semua belum ya? Belum. Saya belum tutup kelasnya. Pak. Kita lakukan ini ya, penulisan indentation yang lebih baik ya, supaya konsisten. Oke, nah jadi apa yang terjadi di sini? Saya memanggil method test exception di sini ya. Test exception ini akan mencoba melakukan sesuatu melalui try catch, yaitu yang pertama di try dia berusaha melakukan mereturn, ini kan mengintern integer ya, dia berusaha mereturn 4 dibagi 0. Tentunya kita udah tahu bahwa pembagian dengan 0 nggak boleh ya, maka seharusnya statement ini betul melempar arithmetic exception. Dan di sini kayak tadi contohnya yang tadi saya tunjukin ke Bagas, saya menjawab Bagas, saya boleh saja menggunakan jenis exception saja. Karena exception kan superclass-nya ya dari semua exception. Lalu jika terjadi exception, yang mana ini harusnya sih iya ya, harusnya terjadi exception di sini. Jadi dia pasti akan throwing exception ini, lalu saya tangkap nih di sini. Saya tangkap exception tersebut, dan jika exception tersebut terjadi, apa yang mau saya lakukan? Saya mau return 2. Kemudian saya punya yang dinamakan finally clause, finally block, yang mereturn 3. Jadi kalau saya telusuri, saya masuk ke try, mau return nggak bisa, dia nge-throw sesuatu yang berbeda. Kemudian saya masuk ke sini dan dia akan return 2. Tetapi ada yang dinamakan finally return 3. Kita coba compile apa yang terjadi ya. Oh, sorry. Tadi udah benar pakai static. Oke, saya akan lakukan Java. Sebelumnya menurut Anda, saya mau tahu deh, tolong deh tulis di chat box, saya penasaran. Menurut Anda apa yang akan keluar? Yang jelas return ini nggak mungkin kan? 4 dibagi 0 kan nggak mungkin. Yang akan tercetak oleh program 2 atau 3? Saya mau tahu dong pendapatnya, boleh nggak ditulis dulu di chat? Saya mau tahu deh.
3 kata Bagas, 2 menurutnya 2. Oke. Setuju ya semua bahwa exception terjadi. Itu semua setuju ya bahwa exception pasti terjadi ya, pasti terjadi exception. Jadi yang jelas pasti tertangkap nih exception di sini kan, pasti tertangkap. Coba kita lihat. Yang tercetak ternyata adalah 3. Padahal tadi kan dia katanya ketangkep ya exception 3 di sini. Harusnya dia masuk kan ke sini, masuk ke dalam sini. Tapi kok dia malah return 3? Nah ini adalah perilaku, saya coba cari referensinya. Ini adalah reference yang kita dapatkan. Dan intinya adalah, does the finally block override? Does the finally block override the values returned by try-catch block? Yes. Finally block itu akan override apapun yang terjadi di try-catch block. Jadi walaupun di contoh program yang tadi kita buat, walaupun sebetulnya saya yakin dia masuk ke bagian exception sini, yakin dia masuk ke exception sini, tetapi tetapi dia akan teroverride oleh finally block. Karena finally block itu pasti dieksekusi. Itu adalah suatu jaminan bahwa setelah saya lakukan try catch, finally itu pasti dilakukan dan apapun yang terjadi di try catch, finally akan tetap tereksekusi sehingga finally trumps catch lah ya kasarnya. Finally itu lebih kuat daripada try catch. Mungkin mumpung Bagas tadi, saya sambungin ke pertanyaan Bagas tadi ya, mungkin kita punya contoh. Kayak tadi pertanyaan Bagas kan ya, kita udah tahu bahwa ini adalah arithmetic exception ya. Kita sudah tahu ya bahwa ini arithmetic exception. Ya, dan ini adalah runtime exception juga. Coba, seandainya saya lakukan catch exception di sini, lalu saya return 3, harusnya yang terjadi adalah dia hanya akan masuk ke catch yang pertama, padahal dia juga tetap memenuhi runtime exception-nya. Kita coba, saya coba sambungkan. Oh, sorry, maaf. Saya harus kasih nama objeknya. Nah, bahkan dia ngasih error. Exception runtime exception has already been caught. Tuh, hati-hati. Dia bahkan udah bilang ini udah ketangkep loh sebelumnya sama objek sebelumnya. Atau namanya nggak boleh sama kali ya? Itu nggak sih? Coba. Oh, enggak. Jadi namanya nggak ngaruh. Tetapi dia bahkan udah ngasih tahu bahwa, hey, exception ini udah ketangkep tadi sama si exception, kok masuk ke sini lagi sih, terpenuhi juga, dia nggak mau. Seandainya kita tukar, apa yang terjadi? Kalau ini kan yang umum dulu ya, yang paling atas dulu yang kita panggil ya. Coba kalau saya coba menangkap yang lebih spesifik dulu ya. Kita coba yang lebih spesifik dulu yang kita tangkap. Nah, kalau gitu nggak error. Finally, yang tereksekusi harusnya yang paling pertama saja, yaitu runtime exception. Oh, ternyata enggak ya. Ternyata dia masuk ke exception E. Oh, oke. Saya salah berarti di sini. Enggak, benar. Maaf. Dia masuk ke runtime exception, return-nya 3. Sorry, tadi return-nya juga saya pindahin ke atas ya. Ya, jadi kalau kamu mau melakukan penangkapan exception, urutinnya adalah yang paling spesifik dulu, paling atas, itu akan aman. Karena jadi kalau masuk ke yang spesifik, dia akan ke-handle. Jika dia tidak masuk ke yang spesifik, dia akan masuk ke yang lebih umum, dan seterusnya. Karena semua exception yang tertangkap oleh catch block, yang akan tereksekusi hanyalah yang pertama ditemui yang memenuhi atau matching dengan jenis objek exception yang dilempar. Sampai finally close. Oke.
Oke, jadi sekarang kita udah tahu gimana caranya. Umumnya yang paling penting yang Anda, if you don't take away anything, paling tidak kamu harus sudah paham try catch block, if not anything else. Tetapi hati-hati, ini bukan berarti senjata ini ya, bukan senjata mutlak yang harus digunakan secara terus-menerus. Hati-hati bahwa ketika saya lakukan exception handling, saya memisahkan code flow saya, code execution flow saya dari yang normal berjalan, jadi normal programming task, ini memisahkan error handling ini ke dalam explicit try catch block, sehingga ini lebih gampang dibaca. Program saya lebih gampang dibaca. Mungkin saya harus revisi ya kata-kata saya tadi di paling depan. Saya tadi bilang nanti berantakan banyak if else. Tapi dari jawab pertanyaan Bagas tadi, ternyata kita tetap harus if else deng gitu ya. Karena kita harus menangkap segala jenis exception yang terjadi. Mohon maaf, saya revisi yang tadi saya bilang. Saya bilang bahwa tadi if else-nya jadi dikit, enggak juga, tetap banyak. Tetapi saya dapat memisahkan semua proses handling exception di dalam blok khusus, sehingga mudah dipahami untuk orang lain. Jangan lupa bahwa Java mengedepankan modularity dan juga mengedepankan reusability. Jadi kalau saya punya pemisahan seperti ini, orang lain baca code saya akan mudah memahaminya, bisa pakai ulang code-nya. Oh, ternyata saya pakai ulang, saya nggak perlu exception-nya, handling-nya nggak perlu, saya dapat memisahkan antara normal code dan juga handling. Ini adalah dua hal yang terpisah. Tetapi juga ketika kita lakukan exception handling, kayak tadi saya bilang, ini bukan senjata mutlak yang harus digunakan terus-menerus. Karena dengan mengadakan semua exception tadi, tentunya ini akan membuat program kita lebih berat, butuh lebih banyak waktu, lebih banyak resource. Kita perlu bikin objek baru, berarti pakai memori baru. Kita perlu rolling back the call stack. Jadi ketika panggil method, ternyata exception, balik lagi, dan seterusnya. Dan semua error kan di-throw ya tadi ya, dari method di-throw balik ke yang manggilnya dan seterusnya sampai ke main. Berarti ini juga akan menggunakan resource yang besar dalam program Java. Jadi janganlah dipakai terus-terusan untuk segala macam hal yang mungkin terjadi, belum tentu perlu pakai exception handling. Kapan kita sebaiknya melakukan exception, melempar exception? Jika exception terjadi di dalam method. Kalau saya mau exception diproses oleh yang manggil dan bukan oleh methodnya sendiri, saya perlu melakukan pembuat method, deklarasi method yang throw exception lalala, dan saya bisa mengembalikannya ke klien pemanggilnya. Tetapi kalau saya bisa handle di dalam method sendiri, nggak perlu saya lempar. Saya nggak perlu throw ke tempat lain. Saya handle di dalam method aja. Dan secara umum, semua exception itu sebaiknya digunakan hanya untuk error-error yang unexpected. Seperti kayak tadi ketika ada input user yang mungkin menimbulkan arithmetic error, ini adalah hal yang unexpected karena saya nggak bisa tahu user bakal ngisi apa. Atau mungkin file kayak tadi saya punya I/O exception, kenapa? Karena dalam program saya kalau dipindah-pindahkan tempatnya saya nggak tahu filenya ada atau enggak. Saya bisa gunakan exception. Tetapi jika ada yang tidak perlu, contohnya seperti ini. Null pointer exception bukanlah exception yang umum dihandle dengan menggunakan exception handling try catch. Karena dalam logika penyusunan program, seharusnya programmer tahu kalau misalkan ada yang dinamakan dengan objek yang masih null. Kita kan yang nge-handle deklarasi objek, kita juga yang menghandle kalau objek itu kita inisialisasi, kita constructor, dan seterusnya. Jadi seharusnya kalau null pointer exception itu tidak harus di-handle dengan menggunakan exception try catch. Yang contoh seperti ini, daripada saya lakukan itu, saya cukup menggunakan if else biasa ketika menghandle yang dinamakan dengan null pointer exception. Jadi mungkin pesan moralnya itu adalah gunakanlah exception dengan bijak,
tidak perlu digunakan untuk segala macam hal yang mungkin terjadi dalam program, karena kita juga harus aware dengan resource dan time yang dibutuhkan untuk eksekusi program. Nah, sampai sekarang ini kita sudah lihat, tadi saya udah tunjukin ya JDK-nya ya. Coba kita angkat lagi JDK-nya. JDK kita udah lihat ada exception. Jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak banget ya. Exception yang mungkin terjadi itu banyak banget. Terus kalau misalkan kita coba lihat runtime exception, yang tadi subclass-nya runtime exception juga jenisnya banyak banget ya. Yang disediakan oleh Java harusnya sudah dapat menghandle exception-exception yang umum terjadi dalam program yang dapat dibuat oleh programmer Java. Jadi untuk tahu apa yang mungkin terjadi, silakan lihat JDK-nya, jenis-jenisnya ada. Sebisa mungkin gunakan class exception yang ada di dalam Java API. Yang tadi ya, yang ada di dalam runtime exception, yang ada di dalam class exception. Gunakan yang sudah didefinisikan oleh Java API sebisa mungkin. Anda tetapi jika diperlukan bisa mendefinisikan custom exception jika perlu. Jangan lupa kalau mengikuti hierarki tadi, yang paling penting adalah kamu harus extend exception class atau runtime exception atau any exception, karena kelakuannya exception itu menginherit dari superclass-nya yaitu exception. Ini adalah contohnya dalam pembuatan exception yang yang custom. Coba kita lihat. Ini saya buat suatu method, suatu objek, public class invalid radius exception extends exception. Jadi di sini saya eksplisitkan bahwa saya punya exception yang terjadi ketika radiusnya salah dimasukin. Radius lingkaran yang mau kita hitung itu nggak boleh negatif. Maka saya eksplisitkan ada jenis exception invalid radius exception. Ini hanya contoh. Ingat ke prinsip yang tadi saya sudah sampaikan. Sebetulnya semua exception yang sudah ada di dalam Java itu harusnya bisa handle kasus-kasus yang umum. Jadi seharusnya pembuatan exception class ini jarang sekali diperlukan. Ini hanya contoh supaya Anda paham cara pembuatannya. Di sini kita perlu, karena dia objek, jangan lupa dia adalah objek, kita punya data field dan kita punya konstruktornya. Konstruktornya itu adalah public invalid radius exception double radius, dan di sini saya ngeset radiusnya sama dengan sesuatu dan saya memanggil konstruktor super. Konstruktor super adalah konstruktor exception saya. Konstruktor yang mana? Yang mana saya punya exception exception yang tidak memiliki argumen konstruktornya, dan juga konstruktor exception yang mengirim message. Intinya ini adalah detail message yang akan tampil ketika exception tersebut terjadi. Dan itu yang saya buat di sini. Saya buat super invalid radius plus radius, di mana saya membuat pesan error pada exception bahwa invalid radiusnya. Saya juga dapat menyediakan get radiusnya. Dan dengan begini yang akan terdeclare di dalam program saya tidak lagi input mismatch exception, bukan lagi exception yang umum, tetapi yang akan tertangkap oleh saya adalah eksplisit banget invalid radius exception. Kalau kamu mau meneliti dan mau membaca detailnya, saya urge untuk ngecek latihan yang ada di tautan-tautan berikut ini.